Salam sahabat. Kembali kita akan belajar firman Tuhan. Bagaimana supaya kehidupan kita tetap stabil, tidak pernah berkurang, stamina kita tetap baik walaupun sudah usia. Banyak orang yang berkata, maklum sekarang kesehatanku mulai turun, fisikku mulai turun, maklum berkatku mulai turun karena aku sudah pensiun. Maklum dan maklum. Mari kita belajar hari ini sahabat, supaya kehidupan kita menjadi sama. Kita belajar bagaimana supaya kehidupan kita tidak menjadi layu. Kehidupan yang tidak pernah menjadi layu, itu tema yang saya ambil hari ini. Kehidupan yang tidak pernah menjadi layu. Bagaimana caranya supaya kehidupan kita tidak menjadi layu? Stamina kita, kesehatan kita, keuangan kita tetap stabil. Sukacita kita tidak bisa dipengaruhi oleh apapun juga. Damai sejahtera tidak bisa diambil oleh situasi apapun juga. Kita belajar bersama-sama hari ini. Kita lihat Yeremia pasal 17 ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini firman Tuhan. Daunnya tetap hijau, tidak berhenti menghasilkan buah, tidak kering, tidak gagal panen walaupun di musim kering, tidak khawatir walaupun di musim resesi. Ini firman Tuhan. Lalu apa yang kita lakukan supaya kehidupan kita tidak menjadi layu? Yang pertama di sini dikatakan, mari kita merambatkan akar-akar kita ke batang air kehidupan. Siapa air kehidupan? Yesus. Pada waktu Yesus ketemu dengan wanita yang dikatakan panggil suamimu di pinggir sumur itu, dan wanita itu berkata, aku tidak punya suami, dan dikatakan akulah air hidup. Mari kita merambatkan akar-akar kita ke air hidup, merambatkan akar-akar kita, merambatkan iman kita, merambatkan percaya kita kepada Yesus yang adalah air hidup itu, sehingga dikatakan di sini tidak pernah kering. Musim apapun, musim kering kita tetap menghasilkan buah. Musim penyakit kita tidak pernah kena penyakit, tapi musim menuai kita ikut menuai. Ada hasilnya, dikatakan di situ tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Yang pertama, yang pertama, merambatkan air kita kepada Yesus, merambatkan iman kita, merambatkan pengharapan kita, merambatkan konsentrasi kita kepada Yesus, yang memenuhi pikiran kita Yesus, yang memenuhi hati kita Yesus, yang memenuhi konsentrasi kita Yesus. Itu yang menyebabkan tidak mengenal musim, dan dikatakan musim kering pun tetap berbuah, tidak pernah berhenti tidak menghasilkan buah, selalu menghasilkan buah. Saya punya pohon mangga di belakang ini. Musim buah mangga atau tidak musim buah mangga, dia terus berbuah. Dan hari ini ada panen yang besar, dan dikatakan mangga apel itu kecut, tidak. Kalau dia sudah waktunya dipanen, dia betul-betul manis, dia seger, bahkan seperti mengeluarkan alkohol. Jadi kalau di jus enak sekali. Seperti itulah karena dia ditanam di tepi sungai, jadi dia merambatkan airnya ke sungai. Musim mangga, enggak musim mangga, dia berbuah. Nah, kita belajar sama seperti pohon pisang yang di kebun saya, tidak ada musimnya, selalu berbuah dan selalu lebat, selalu semua pohon berbuah karena dia merambatkan akarnya ke sungai, karena ditanam di tepi sungai. Nah, kita ini ditanam di tepi aliran kehidupan, dikatakan di sini akar-akarnya ke tepi batang air. Mana batang air? Yesus. Mari kita jangan pergi dari Yesus. Jangan isi pikiran kita dengan yang lain. Jangan isi hati kita, pengharapan kita dengan yang lain. Kita isi dengan Yesus yang adalah air kehidupan. Kita tanam kehidupan kita, kita rambatkan iman kita, kita rambatkan pengharapan kita kepada Yesus yang air kehidupan. Sehingga dikatakan di sini tetap hijau daunnya, tetap sehat, tetap hijau daya ingatnya, tidak pernah layu daya ingatnya, tidak pernah layu kesehatannya. Tetap di hadapan Tuhan. Yang pertama, rambatkan akar-akar kita.
kepada air kehidupan, kepada Yesus. Rambatkan iman kita, rambatkan pengharapan kita, fokus kita kepada Yesus, kepada firman-Nya, yaitu Yesus sendiri. Kemudian dikatakan yang tidak khawatir dalam tahun kering. Kalau kita merambatkan akar kita, yang kedua tidak pernah khawatir. Yang pertama, rambatkan akar-akar kita, iman kita kepada Yesus. Yang kedua, jangan pernah khawatir musimnya apapun juga. Sebab kalau kita merambatkan akar-akar kita kepada Yesus, musim kering pun kita tetap berbuah. Musim penyakit pun kita tetap sehat. Mari kita belajar sahabat. Mazmur 23 ayat 2 dikatakan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air tenang. Dia gembala yang baik. Tuhan selalu menuntun kita ke air yang tenang. Tuhan tidak pernah membiarkan kita jauh dari dirinya. Kalau di dalam Mazmur 1:3 dikatakan, Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kita memang ditanam di tepi air. Kita memang ditanam di dekat Yesus. Ada Yesus, ada air kehidupan dalam kehidupan kita, sehingga musim kering pun tidak akan kekeringan. Musim kering pun tetap berbuah, tidak pernah layu, dikatakan di sini ya. Dikatakan di dalam Mazmur 1 ayat 3, Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Kalau Yeremia tadi dikatakan selalu menghasilkan buah, musim tidak musim dia berbuah. Seperti pisang itu tidak ada musim pisang, selalu berbuah. Dan dia ditanam di tepi aliran air sehingga terus menghasilkan buah dan terus berbuah. Seperti pohon saya, pohon mangga saya, musim mangga dan musim mangga dia berbuah. Karena dia di tepi air, di tepi sungai. Kehidupan kita dikatakan begitu, yang menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu daunnya. Tidak layu kehidupannya, kesehatannya tidak pernah layu, daya ingatnya tidak pernah layu, daya penglihatannya tidak pernah layu, daya dengarnya tidak pernah layu, daya penciumannya tidak pernah layu, daya bicaranya tidak pernah layu. Orang selalu berkata, maklum wis tuwa, budek, maklum wis tuwa, rada wuta, maklum wis tuwa, wis ra peka penciumane, maklum wis tuwa ngomongnya selat. Jangan maklum wis tuwa. Jangan maklum tanggal tua, bukan. Tetapi dikatakan di sini karena kita merambatkan iman kita, merambatkan pengharapan kita, merambatkan percaya kita kepada Yesus, tidak pernah layu kehidupan kita, walaupun sudah usia. Almarhum mertua saya, ibu mertua saya selalu berkata, aku kilek tanggal tua kok kupingku budek ya no. Maksud saudara. Dan itu kami tes. Setiap kami ke sana tanggal tua betul, tidak dengar. Kalau tidak ngomong tidak dengar. Tapi begitu tanggal muda kami datang dari jauh pun dengar suara mobil kami, dengar. Dan mereka terus pulang, dia terus pulang, beliau pulang. Nah, bukan seperti itu maksudnya Tuhan. Tanggal tua, tanggal muda itu hanya angka. Usia juga hanya angka. Usia 17 dengan usia 71 bedanya hanya angka dibalik. Nah, kita belajar sekarang. Kalau kita menanamkan diri dan kita sudah ditanam di tepi aliran air kehidupan, di dalam air kehidupan, dialiri oleh air kehidupan, ada air kehidupan dalam kehidupan kita, tidak akan pernah layu sahabat. Kehidupan doa kita tidak pernah layu, iman kita tidak pernah layu, khotbah kita tidak pernah layu, penghasilan kita tidak pernah layu. Orang selalu berkata wis pensiun, wis bedo. Tidak sahabat. Dikatakan di sini, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu kalau kita ditanam di tepi aliran air. Itu kalau kita ditanam di tepi Yesus, di tepi air kehidupan, dan ada air kehidupan dalam kehidupan kita. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tangan ini adalah tangan yang mengerjakan segala sesuatu dengan keberhasilan, karena ada air kehidupan. Amin sahabat. Kita belajar bersama-sama di sini. Kalau tadi dikatakan di dalam Yeremia 17 ayat 8 dikatakan yang tidak khawatir dalam tahun kering. Walaupun sudah usia, walaupun sudah pensiun, tetap kesehatannya, tetap penghasilannya, tetap bahkan lebih, karena apapun yang diperbuatnya berhasil.
Kalau di dalam Wahyu 7:17 dikatakan, sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Kemana? Kepada Yesus, dan Yesus itulah gembala kita. Kita selalu dituntun masuk dalam kehidupannya, kehidupan yang tidak pernah layu. Apapun kehidupan kita tidak pernah layu, tetap sama. Hanya angkanya tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 itu hanya angkanya yang beda. Usia 17 dan usia 17 hanya angkanya yang berbeda, sahabat. Tapi eksisnya tetap sama, kesehatannya tetap sama. Tinggal cara berpikir kita. Apakah pikiran kita rambatkan kepada aliran air kehidupan, kepada Yesus? Apakah iman kita rambatkan kepada Yesus? Apakah kita tidak pernah khawatir apapun musimnya? Itu kuncinya. Tetap beriman kepada Yesus, tidak pernah khawatir apapun juga, sehingga kehidupan kita tidak pernah layu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.